Baik, kita sudah dengar tadi di segmen sebelumnya solusi dari Bu Retno tadi mewakili KPAI dan juga harapan dari Ibu Mira sebagai Presiden Aspek nih, perwakilan pekerja. Nah, saya mau dengar dulu dari Ibu Irma sebagai inisiator, oh salah, sebagai salah satu bagian dari yang kemudian nanti akan membahas lagi. Gimana nih Bu, jadi mencari win-win solution-nya, karena kan banyak keinginan. Ya, jadi untuk bisa membuat undang-undang ini bermanfaat, ya undang stakeholdernya. Yang pertama serikat pekerja, yang kedua ya kawan-kawan pengusaha. Jadi DPR nggak boleh jalan sendiri. Gitu. Oke. Nggak boleh jalan sendiri. Tadi kan sudah ada yang sempat ngomong nih, apakah ini nanti bisa digunakan untuk kampanye gitu ya. Waduh, kalau ini dilakukan ya cilaka 12 juga ya. Berarti kan DPR itu yang sejatinya adalah perwakilan dari partai-partai politik, bukan menjadi wakil rakyat, justru menjadi perwakilan partai politik. Nah itu yang nggak benar. Artinya kan partai harus memberikan diskursus yang baik kepada masyarakat gitu ya. Partai juga harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat melalui regulasi, nggak bisa juga lepas tangan. Jadi masih harus bahas nih ya, di dissect semua ya masing-masing. Oke, Ibu Yani Motik sebagai HIPI, di ketua HIPI, gimana jadinya pengusaha? Oke, punya solusi untuk pengusaha dan perempuan nggak? Artinya gini. Kita pisah ya, pengusaha dan perempuan. Ya, sebagai perempuan balik lagi, pasti kita ingin melihat bahwa anak-anak atau cucu-cucu, saya generasinya mungkin satu saat nanti kalau anak saya yang perempuan kerja kan paling nggak cucunya bisa tertangani dengan baik gitu loh, punya kesempatan yang baik. Dan sebagai pengusaha juga tentunya kepingin bahwa perusahaannya bisa langgeng, bisa jalan gitu. Dan sustain, dan kita bisa memilih pegawai sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena menghindari tanggung jawab, menghindari beban yang berat karena undang-undang, akhirnya kita tidak pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kan at the end perusahaan rugi dan perusahaan bisa tutup. Oleh sebab itu menurut saya niat gitu loh. Niat. Himbau perusahaan-perusahaan, silakan Ibu Ketua Umum. Silakan Ibu. Jadi gimana himbauannya? Niat yang pertama, coba deh niat untuk mengusulkan 6 bulan, Mbok ya dipikir lagi yang matang-matang gitu loh. Karena ini tidak bagus buat ekonomi Indonesia. Inisiatif ini dibuat menjelang pemilu apa bagus? Tadi udah dijawab Mbak Irma nggak bagus. Dalam keadaan COVID apa bagus? Lebih buruk gitu. Nah itu ya. Terus yang kedua, kalau isunya adalah bagaimana memberi kesempatan perempuan, tidak harus 6 bulan, apalagi suami dikasih 40 hari. Suami sampai di rumah juga kerjanya nyuruh-nyuruh si Mbak aja tuh jagain jagain anaknya, gitu, nyuruh suster jagain anaknya, dia malah main WA gitu. Malah karena bukan budaya kita gitu. Yang nggak punya Mbak belum tentu juga. Itu anaknya nangis juga dia bingung, dia telepon istrinya lagi. Jadi harus ini anak dikasih apa? Perlu dikaji lagi. Perlu dikaji gitu. lagi dengan semuanya. Dan solusinya yang terbaik adalah bagaimana memberikan fasilitasi. Kalau toh perlu dibuat regulasi. Regulasi yang ada diterapkan, kasih fasilitasi daycare. Kemudian kalau perlu misalnya tambahan vitamin, susu dan sebagainya, perusahaan akan lebih mau itu. Baik, solusi yang baik, mudah-mudahan. Kasih tahu juga Bu Suryani kepada pengusaha-pengusaha jangan nakal gitu. Jalankan regulasi dengan baik gitu Bu. Kalau perusahaan sudah ada aturannya, perusahaannya nakal, itu bagian hukum untuk penegakan gitu loh. Tinggal perusahaannya ditutup. Mudah-mudahan para pengusaha dan pekerja juga punya harapan, mudah-mudahan di RUU ini nanti Bu Irma yang akan menjaga undang-undang ini, perwakilan perempuan. Terima kasih kepada Ibu Irma Suryani, terima kasih juga Ibu Yani Motik, terima kasih juga Ibu Mira dan juga Bu Retno yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.